Jadi malam hari ini kita berbicara di sini tidak saja tentang Saung Ujo sesungguhnya, tetapi kita mulai dari Saung Ujo. Saya mulai ke Kang Pur dulu. Kang Pur, kenapa kita perlu berpikir? Kita kan sama-sama susah. Kang Pur pasti juga susah, Mbak Tri Utami juga mungkin tidak mengalami hal yang mudah, Mas Helmi Yahya juga begitu. Tapi mengapa kita perlu berpikir atau menemukan cara-cara yang baik untuk Saung Ujo? Ya, karena benar sih kata Rosi bahwa kalau dipikir-pikir susah, semua juga susah nih ya. Pemain band juga susah nih, lebih baik penjual nasi goreng masih bisa jualan kan. Kalau pemusik panggung kan panggungnya ditutup 19 bulan nih. Sama-sama aja nih masalahnya. Kredit motor, kredit mobil kita juga punya juga nih semua. Cuma masalahnya adalah bahwa apakah kita concern terhadap kebudayaan bangsa ini. Ya saya sih nggak tahu ya, di tengah saya juga terhimpit, semua juga orang terhimpit lah sama-sama. Kang Taufik juga pasti tahu persis bagaimana, dan saya sudah mengetahui persoalan ini sejak 4 bulan setelah krisis melanda ya, Kang Taufik ya. Jadi pada kira-kira September tahun lalu ya, kita udah bergerak juga sedikit-sedikit. Memang gerakan kita juga tergantung nyantolnya kemana sih. Jadi saya kira semua orang harus concern lah ya. Jadi ketika kemarin saya dihubungi sama Mas Helmi ya, saya bilang bahwa sebetulnya kita sudah lama juga memikirkan hal ini, dan sudah tercipta sebuah apa ya, kerjasama juga untuk menyelamatkan dalam jangka panjang Saung Ujo ini. Dan saya pikir bukan cuma menyelamatkan, tapi kita harus bisa keluar dari pandemi ini, bisa membuat Saung Ujo lebih bagus, lebih direvitalisasi, dan lebih punya makna depan. Karena saya pikir semua orang di dalam masa pandemi ini melakukan konsolidasi dan perbaikan dan lain-lain ya. Perusahaan manapun melakukan itu. Jadi saya pikir apa yang kita bisa perbuat juga harus bisa menjadi added value kepada Saung Ujo itu sendiri. Baik, Kang Pur, saya ke Mbak Tri Utami, Mbak I panggilannya. Mbak I kan juga susah, jadi sama pertanyaanku. Kenapa kita harus berpikir untuk nolongin Saung Angklung Ujo? Kita aja udah susah. Kenapa seorang Tri Utami harus ikutan, yuk sama-sama kita jaga, jangan sampai Saung Angklung Ujo ini jangan tinggal nama. Oke, pandemi ini adalah bagian dari sebuah situasi yang real. Tapi yang namanya kebudayaan itu adalah bagian yang paling real dari hidup kita. Jadi Saung Ujo ini saya nggak cuma bicara tentang kesenian kalau di mata saya. Ini adalah bagian dari satu ekosistem yang sangat besar. Ada pendidikan di dalamnya, ada kesenian sudah jelas, ada ekonomi kreatif, ada pariwisata gitu. Dan ada identity bangsa di situ. Jadi ini jauh lebih besar gitu. Karena pandemi ini ada bagian real gitu. Tetapi ini juga real. Jadi ya memang ini bagian yang harus kita pikirkan dengan baik gitu. Karena kalau kita kehilangan Saung Ujo, saya rasa kita kehilangan cagar budaya. Masalah terbesarnya adalah itu kalau buat saya. Gitu. Ya betul. Karena saya tadi promosi acara ini saya kirimin nih ke orang-orang Sunda. Saya bilang, punten ini orang Batak mau ngomongin soal orang Sunda sama Bu Raisis Panigoro. Hai Bu Raisis, Bu Isis. Terus Bu Isis bilang, saya itu main angklung Saung Ujo tahun 55 di konferensi Asia Afrika. Emang udah ada tahun itu? Nama Saung Ujonya belum ada, tapi Bapak waktu itu memimpin interaktif di konferensi Asia. Jadi tahun 1955 sejarah di mana Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, Bapak Ujo sudah memimpin permainan angklung di sini. Membantu Pak Daeng Sudingna sebagai guru angklungnya beliau dulu. Pantesan ada gambar Bung Karno main angklung ya? Ya betul. Itu yang tadi dibilang sama Mbak Tri Utami bahwa ini adalah heritage. Bagian dari tidak saja warisan Indonesia, tapi ini juga menjadi warisan dunia. Kang Taufik, kalau misalnya berbicara soal Saung Ujo, mungkin dari kita paham. Cuman mengapa kita berbicara di sini? Mengapa kita buat
Kang Taufik, mengapa kita perlu sama-sama menjaga Saung Ujo supaya jangan tinggal nama? Banyak tadi sudah dijelaskan sama Watri ya. Saya tuh sebenarnya tadi Wah Ujo itu Saung Angklung Ujo itu wahana untuk belajar. Sudah puluhan tahun. Ini yang main kendang ini dari mulai kakeknya. Ya. Sorot dulu dong. Terus bapaknya, terus anaknya, terus adik-adiknya semuanya main di Saung Ujo. Jadi turun-temurun mereka yang memelihara seni budaya. Jadi sebuah wadah tempat edukasi mereka berkesenian atau berbudaya dengan angklung. Jadi bukan Saung Ujonya tapi aktivitasnya itu tadi bagaimana kita membuat sebuah ekosistem sebetulnya di situ. Itu yang tadi dibilang oleh Mbak Ii. Ini bukan sekedar tempat, ini bukan sekedar nama, tapi ini tentang kehidupan. Ada kita yang saling dukung-mendukung.